Tugas baru. Pesta telah berakhir. Dua insan manusia kini berada di dalam kamar. Alana telah membersihkan diri, berbaring di kasur dengan tubuh bersender di puncak tempat tidur. Irama jantungnya berdetak dengan cepat. Malam ini adalah malam pertama kalinya lagi ia akan satu ranjang dengan suaminya setelah semua yang terjadi. Ya, karena ibunya tidak membiarkan Jane bersama dengan Alana jika belum mengadakan acara pernikahan. Ya, seperti dipingit. Sebab itulah Jane dan Alana belum banyak bicara. Dan malam ini mereka berada di satu kamar lagi. Entah mengapa Alana begitu gugup. Bak pengantin baru saja dia. Ya ampun, padahal dia kan selalu melalui malam panas bersama dengan lelaki itu. Kenapa sekarang dia malu-malu? Alana tersentak saat menatap Jane telah membersihkan diri dan mengenakan pakaian santai, melangkah mendekat ke arah ranjang. Jane duduk di sisi tempat tidur di hadapan Alana. Jane menatap wajah Alana dengan intens. Sungguh dia masih tak percaya jika perempuan yang telah menjadi istrinya ini adalah adik yang ia sayangi. Kak Vino, lirih Alana pelan, tertunduk malu saat Jane terus menatap wajahnya dengan tatapan lembut. Jane mengukir senyum di wajahnya. Lalu tangannya terulur menarik pelan telinga Alana. Aduh Kak Vino, kenapa menjewerku? Pekik Alana mengusap telinganya. Dasar nakal, berani sekali pergi ke Jerman sendiri, membohongiku lagi. Ucap Jane berkata layaknya jika yang ada di hadapannya ini adalah Nana adiknya. Kini dia punya waktu untuk membahas semua masalah dengan Alana. Alana membalas dengan cengiran. Kalau aku bilang pada Kak Vino, pasti saat itu juga Kak Vino pasti akan menyuruhku pulang kan? Balas Alana. Jane mendengkus. Aku tidak akan menyuruhmu pulang, tapi aku sendiri yang akan menyeretmu pulang. Balas Jane. Tuh kan, karena itulah Alana tak bertahan tak memberitahu Jane jika dia adalah adik kesayangannya. Tujuannya pasti terhenti saat itu juga. Jane meraih tangan lembut itu, menatap manik mata Alana. Maaf, saat itu aku berbuat kasar padamu. Ucap Jane dengan penuh rasa bersalah. Aku bahkan tak memanggilmu dengan baik. Kau pasti terluka saat itu. Kenang Jane di awal pernikahan mereka. Alana menarik kedua sudut bibirnya. Melihat wajah jutek itu telah berubah lembut. Inilah Alvino Dirga yang ia kenal lembut dan penyayang. Kak Vino, sudahlah. Aku suka dengan nama itu, vampir Cina. Anggap saja nama kesayangan. Jane lalu berganti posisi sejajar dengan Alana, menarik tubuh istrinya masuk ke dalam dekapannya, mencium puncak kepalanya dengan sayang. Aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Jane mengangkat wajah Alana. Pandangan mereka saling mengadu dalam tatapan binar cinta. Kita akan memulai semua dari awal. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang baik untukmu dan anak kita. Jane beralih mengusap perut Alana yang masih rata. Lagi dia terharu, buah cintanya telah tumbuh di perut istrinya. Tak lama lagi dia akan memiliki keluarga kecil. Jane terus mengusap perut Alana, membelai dengan lembut, membuatnya merasa nyaman. Alana menutup matanya, merasakan lembut belayan tangan itu terasa hangat dan penuh dengan sayang. Kelopak mata Alana tertutup, seketika terbuka lebar saat tangan Jane telah nakal menyelusup di balik baju tidur yang ia kenakan. Alana menatap suaminya, pancaran matanya telah berubah. Kak Vin, protes Alana. Sudah berapa hari ini kau tidak menjalankan tugas si istri?
Bisik Jane membuat tubuh Alana seketika meremang. Tugas istri, hal wajib yang setiap malam mereka lakukan dulu. Kini sudah sekian lama mereka tidak melakukan penyatuan. Dan kali ini suaminya ini menagihnya. Gelek. Mulai malam ini kau sudah tidak mengerjakan tugas istri lagi. Tapi aku yang akan mengerjakan tugas suami. Jelas, Jane. Tugas suami? Ulang Alana. Iya, tugas suami memberikan nafkah untuk istrinya. Dan ini adalah nafkah yang akan kau terima setiap malam dariku. Apa? Alana membelalak. Alana belum berkata, tubuhnya yang sejak tadi bersandar di puncak ranjang kini telah berbaring. Terimalah tugas suamimu ini, ucap Jane dengan senyum seringai. Oh astaga, mau tugas istri atau tugas suami tak ada bedanya. Sama saja melalui malam panjang, jerit Alana di dalam hati. Jane mulai menindih tubuh Alana. Netra mereka bertemu, memancarkan cipratan-cipratan rindu. Sepasang jantung berdetak dengan cepat. Malam ini mereka akan kembali menghabiskan malam syahdu. Dan kali ini rasanya lebih berbeda. Ada jutaan cinta dan rindu siap untuk meledak. Alana menutup kelopak mata sayu saat wajah Jane semakin maju, mengikis jarak di antara wajahnya. Bibir mereka akan bertemu, saling menyecap. Tinggal sedikit lagi. Tok-tok. Suara ketukan pintu kamar membuat mereka terhenti. Ah, sial. Decak Jane di dalam hati, padahal tinggal sedikit lagi. Siapa yang mengetuk pintu kamar mereka? Mengganggu saja. Malam indah mereka menjadi tertunda, padahal tubuh Jane telah memanas. Jane menatap ke arah pintu yang ketukannya semakin mendesak. Tak ada pilihan lain. Mengganggu saja. Batin Jane berdecak kesal. Aku akan membukakannya, ucap Jane beralih mengecup kening istrinya. Pemuda ini lalu turun dari ranjang, menuju pintu, melihat siapa yang mengganggu malam syahdunya. Jane membuka pintu kamar, mengerutkan alisnya saat melihat perempuan parubaya berdiri di ambang pintu. Ibu, seru Jane melihat ibu mertuanya. Ada apa, Bu? Tanya pemuda itu. Main ngamar aja kamu. Ayo ikut ibu, kata ibu Salma lalu melangkah lebih dulu membuat Jane mengerutkan alisnya, namun tetap ikut mengekori ibu mertuanya. Niatnya menjadi tertunda. Langkah ibu Salma membawa Jane ke sebuah ruangan yang terdapat lemari-lemari kaca. Di sana, Jane telah melihat Milan berdiri meneliti isi lemari. Untuk apa Milan juga berada di ruangan ini? Tanyanya dalam hati. Mau apa, Bu? Tanya Jane masih tak mengerti. Tuh, urusin panci ibu. Berantakan habis pesta, ujar ibu Salma. Santai. What? Susun panci? Bak disamar petir, Jane mendengar ucapan perempuan yang telah menjadi mertuanya ini. Dia sudah membayangkan akan melalui malam indah, dia malah disuruh menyusun panci. Ya Bu, masa susun panci? Protes Jane dengan wajah membelas. Semua rencananya buyar karena panci. Iya, lap lalu susun yang rapi. Titah ibu Salma. Bu, lain kali saja. Malam pertama nih. Rengek Jane memasang wajah memelas. Bagaimana tidak, mereka baru saja bertemu dan mengadakan pesta. Ini bisa disebut malam pertama lagi setelah beberapa hari tak bertemu. Malam pertama apanya? Udah tekdung gitu. Sembur ibu Salma agak sebal dia. Ibu, aku panggil orang lain ya. Aku bayar jasa yang membantu membereskan panci ibu. Putus Jane. Ibu tidak mau pakai orang asing. Tolak ibu Salma. Menolak. Jane tersentak. Milan yang tak jauh dari mereka menutup mulutnya rapat. Melihat Jane yang memelas. Susah payah Milan menahan tawanya yang akan meledak.
melihat nasib tragis lelaki yang katanya akan melalui malam pertama ini, malah berakhir menyusun panci. Milan sangat tahu mertuanya ini tak mempan disogok. Andai memang sejak dulu dia telah melakukan itu. Ayolah Bu, jangan malam ini. Nanti Vino beliin panci baru deh, yang lebih bagus. Jane mencoba menyogok ibu mertua penggila panci ini. Ibu tidak mau. Ibu gak terima sogokan. Tolaknya dengan tegas. Sudah pergi sana. Lap yang bersih, lalu susun yang rapi. Jelasnya lagi. Jane mendengus saat menatap Milan yang tersenyum seakan mejeknya. Ibu Salma pun akan melangkah keluar. Milan pun berjalan mendekat ke arahnya. Nak Milan mau kemana? Tanya Ibu Salma melihat menantu pertamanya ini akan pergi. Tidur Bu, mau kelonan sama istri, jawab Milan dengan senyuman mengembang. Terus gimana tugas kamu susun panci? Kan ibu sudah punya menantu baru, jadi gantian Bu. Milan menatap Jane dengan senyum mengejek. Kamu tidak boleh pergi. Apa? Rahang Milan seakan ingin jatuh mendengar ucapan mertuanya. Kamu ini, sebagai menantu senior, kamu harus membimbing junior kamu. Dia baru nggak tahu dan hafal berapa panci susun ibu, berapa wadah plastik ibu, berapa piring, sendok, rantang susun ibu. Cuma kamu yang tahu dan hafal. Tugas kamu mengajarinya dan tulis yang mana yang kurang lalu cari. Jelas Ibu Salma panjang lebar. Ya Bu, protes Milan. Mengira dia telah terbebas dengan hadirnya mantu baru. Jangan protes, cepat kalian kerjakan berdua, ujar Ibu Salma kemudian berlalu. Jane dan Milan berdiri tertegun menatap Ibu Salma. Baru beberapa langkah perempuan parubaya itu berbalik. Lap sampai kinclong. Mata Ibu Salma memincing kemudian berlalu. Jane dan Milan kompak menghela napas berat, tertunduk lemah. Tidak ada pelukan kehangatan dari istri tercinta. Mereka malah berakhir dengan mengurus koleksi panci mertua. Malam semakin larut. Kantuk telah menyerang. Sampai kapan aku menyusun panci ini? Keluh Jane. Aku saja yang sudah punya anak 3 belum lepas dari hukuman ini, ujar Milan. Apalagi kau, cibir Milan. Jane merotasi mata malas. Kau melantarkan putrinya selama 2 tahun. Tentu saja dia terus menghukummu. Cibir Jane mengingat hubungan Milan dan Nara dulu yang sempat terpisah selama 2 tahun. Milan mendengkus mendengar ucapan Jane. Lalu bagaimana denganmu? Anak kesayangannya pulang dari Jerman dalam keadaan hamil. Pulang sendiri lagi. Cibir Milan tak kalah sinisnya. Ya ampun, mereka mengungkit kesalahan. Jane hanya berdecak kesal. Ya Tuhan, malam pertamanya malah dihabiskan bersama dengan mantan rivalnya.